Jadi Oke, baik. iya, bagi saya ya memang itu salah satu alasan bahwa eh, tidak seluruh penduduk Yerusalem mempunyai dia, karena ini tadi kalau menurut saya anak-anak tidak termasuk karena dia kan sambil mengaku dosanya dan mereka dibaptis di Sungai Yordan. Iya, terima kasih. Oke, baik. Ya, baik sekali alasan yang diberikan oleh Ibu Lydia. Mungkin lain ada yang mungkin ingin menambahkan? Silakan. Iya, kalau Ya, saya Pak Rudi. berpendapat ya ini masalah sesuai dengan materi yang disampaikan. Apa tadi namanya itu Pak? Tamsil ya? Tamsilan atau simili. Ya. Jadi kalau dari ayat ini kan dikatakan. Ini tadi yang bagian yang terakhir ini kita sudah masuk pada sinekdot. Tapi sebelum-sebelumnya ada tamsilan atau simili dan metafora. Tapi tidak mengapa kalau mau disinggung lagi soal tamsilan atau metafora. Ya silakan Pak Rudi, minta maaf. Iya, jadi kalau ini kan dari satu ajakan ya, dikatakan lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea. Kalau dari konteks katanya seluruh ini berarti bisa dikatakan seluruh penduduk ya dari Yudea dan kemudian semua penduduk Yerusalem. Yeah. Apakah ini masih sebuah gambaran mewakili dari penduduk daerah Yudea atau penduduk Yerusalem? Kalau saya berpendapat ini orang-orang yang punya kerinduan ya untuk masuk di dalam baptisan air, berarti sebuah ajakan ketika dia mengerti tentang pertobatan, berarti dia yang akan datang untuk melakukan apa yang menjadi sebuah ajakan untuk masuk di dalam pengakuan dosa dan masuk di dalam baptisan air. Jadi kalau seperti Ibu Lydia tadi sudah jelaskan, itu bahwa pengakuan itu berarti orang yang sudah mengerti ya tentang kebenaran. Berarti anak-anak belum. Kalau saya berpendapat ini adalah sebuah pandangan orang-orang yang tergerak hatinya untuk masuk ke dalam. Oke, baik. Ya. Baik, baik sekali Pak. Baik tadi Ibu Lydia dan Pak Rudi. Jadi coba memetakan masalah ya berdasarkan situasi yang ada. Jadi memang artinya kalau kita melihat ya secara logika sebagai alasan-alasan terkait mengenai baptisan, walaupun minta maaf saya tidak masuk ya nanti ke hal-hal yang secara liturgi atau dogma gereja-gereja tertentu ya, saya tidak masuk untuk penjelasan secara dogmatis seperti itu. Tetapi kita coba untuk memahami situasi yang ada terjadi, ya kan? Tadi dengan beberapa alasan, salah satunya adalah ya ketika berbicara baptisan ya kan umumnya anak-anak tidak dibaptis ya, seperti itu tadi ya. Dengan juga alasan ya kan anak-anak kan belum dalam tanda kutip belum terlalu mengerti dan paham ya. Itu saya tidak masuk sampai di situ ya. Tapi alasan-alasan yang dikemukakan Bapak Ibu yang pada dasarnya simpulannya Bapak Ibu ingin mengatakan bahwa itu tidak semua dalam artian yang sebenarnya ya, tidak semua dalam artian sebenarnya, sehingga hal itu kita kategorikan sebagai bahasa kiasan yang masuk dalam sinekdot seperti itu ya. Karena begini juga mungkin saya juga beralasan seperti ini. Silakan Bapak Ibu juga mungkin ada alasan lain sama seperti tadi Ibu Lydia dan Pak Rudi dan sebelumnya. Alasannya kalau memang benar, ini kan saya tadi katakan kita secara logika saja memahami secara situasi ya. Kalau memang benar dalam artian mutlak bahwa semua penduduk Yerusalem pada saat itu ada dan dibaptis, berarti semua penduduk Yerusalem dan Yudea sudah dibaptis. Kira-kira sampai di sini ya bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah dibaptis, walaupun secara fenomena, kalau kita lihat dalam
konteks di zaman sekarang ini mengenai kalau orang dibaptis belum tentu menunjuk kepada pertobatan yang sesungguhnya, ya kan? Kalau kita mau coba kaitkan, belum tentu menunjuk kepada pertobatan sesungguhnya. Tetapi kalau kita melihat pada masa itu sesuai dengan apa pernyataan-pernyataan Yohanes Pembaptis terkait dengan baptisan adalah bagi mereka yang sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita menganggap bahwa pada saat itu sesuai dengan ayat itu kata seluruh dan semua dalam artian mutlak atau yang sebenarnya, maka kesimpulannya orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang Yerusalem dan orang-orang Yudea sudah dibaptis dan sudah bertobat. Kira-kira sampai di sini dipahami ya? Bisa diterima atau mungkin silakan kalau ingin dikomentari. Iya. Bisa. Oke. Ini faktanya ya. Jadi kalau sumpama dipahami bahwa dalam artian mutlak kata seluruh, dalam artian yang sebenarnya seluruh dan semua itu orang-orang Yudea dan orang-orang Yerusalem sudah dibaptis sesudah peristiwa itu, maka mereka adalah orang-orang yang sudah bertobat. Sudah bertobat. Walaupun minta maaf, walaupun objek ya, tadi saya katakan minta maaf, walaupun objek, minta maafnya kalau mungkin tidak sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Walaupun objek pertobatan itu tidak mengarah pada Kristus, karena Yesus belum diperkenalkan kepada publik, secara publik pada saat itu. Ya, jadi walaupun objek pertobatannya bukan kepada Yesus, tetapi kepada Allah, tetapi kalau sesungguhnya pertobatan itu benar-benar adalah pertobatan kepada Allah, maka secara otomatis juga natur daripada kehidupan mereka pun akan menerima Yesus itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Natur dari pertobatan itu akan dapat menerima kehadiran Yesus itu bagi mereka. Tetapi faktanya adalah mereka justru melakukan penolakan terhadap Yesus. Berarti tidak mungkin itu sesuatu yang kontroversi. Oke, silakan mungkin ditanggapi, dikomentari kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu. Supaya begini, kenapa saya mengajak kita melakukan semacam analisa supaya kita bisa memastikan bahwa pernyataan itu merupakan masuk dalam bahasa kiasan sinekdot. Kalau tidak ya maka kita tidak bisa. Kalau kita tidak punya dasar-dasar pemikiran tersebut, maka kita tidak bisa dengan semena-mena. Wah, ini masuk sinekdot ini. Hanya berdasarkan dugaan yang tidak punya dasar yang kuat untuk kita berargumentasi seperti itu. Silakan. Mungkin dari saya Pak Samuel. Ya, sudah itu Pak Farli ya. Dari tadi sudah. Oke. Ya. Ya, saya setuju dengan tadi pemikiran dari Pak Samuel, karena kisah ini kalau menurut saya kita lihat dari sebelum Yesus melayani ya. Yesus melayani dan pada saat Yesus sudah melayani di situ, pada saat sebelum pencurahan Roh Kudus, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Di situ di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berarti artinya kalau dari kata-kata itu, murid-murid perlu menjadi saksi termasuk di Yerusalem. Jadi artinya betul seperti tadi Pak Samuel sampaikan bahwa Yerusalem kalau sudah bertobat semua, berarti Yerusalem tidak masuk di dalam seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, untuk murid-muridnya menjadi saksi di sana. Jadi itu pemikiran saya Pak Samuel. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali Pak ditambahkan untuk lebih artinya menegaskan ya, mengkonfirmasi bahwa hal itu demikian. Oke, silakan Pak Farli. Minta maaf Pak Farli ya, saya kurang. Iya. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Mungkin cuma tambahan aja, kalau saya lihat dalam terjemahan lain di sini dikatakan orang-orang dari Yerusalem dan dari seluruh tanah Yudea pergi ke daerah tandus di Yudea untuk melihat dan mendengarkan Yohanes. Jadi mereka pergi melihat, mendengarkan Yohanes. Mereka yang mengakui dosa mereka ini sekelompok orang yang mengakui dosa mereka, kemudian dibaptiskannya di Sungai Yordan. Ya, kira-kira mungkin ini yang menjadi tambahan saya. Oke, Oke, terima baik. kasih. Terima kasih Pak Farli. Jadi ya memang di situ juga ada apa ya, semacam kelompok-kelompok tertentu ya, maksudnya tadi ya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok yang memang melihat peristiwa tersebut, tetapi ada kelompok yang artinya ikut ajakan daripada Yohanes Pembaptis, yaitu mereka ikut dibaptis seperti itu ya. Tetapi sebenarnya pada dasarnya juga sama sih dengan apa tadi yang ada pemisahan atau pengelompokan, tetapi kita juga melihatnya bahwa ya seperti demikian, bahwa itu hanyalah keterwakilan daripada keseluruhan daripada orang-orang yang ada di Yudea. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Kita mungkin sampai jam 7.30, kalau di tempat saya ini 7.21. Jadi sekitar 9 menit lagi kira-kira kita break ya, nanti 30 menit. Nah, silakan mungkin bisa ditambahkan atau ingin komentar. Ya, bahasa sinekdot ini sebenarnya bukan saja bahasa yang ada di dalam Alkitab, tapi ini juga merupakan bahasa ya, artinya secara umum suku-suku atau bangsa-bangsa lain juga pun banyak kali menggunakan bahasa sinekdot. Ya, mungkin kalau di tempat kita juga punya bahasa-bahasa sinekdot ya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Mungkin kalau saya kasih gambaran begini ya, kalau saya tidak salah menggunakan contohnya ada seperti ini. Biasa kita mendengar kalau orang Manado itu ganteng-ganteng, ya kan? Atau orang Manado itu tukang mabok. Nah, dengan bahasa seperti itu kan terkesan bahwa semua orang Manado itu ganteng-ganteng dan juga tukang mabok, kan seperti itu. Tetapi kan kenyataannya kan tidak demikian. Orang Manado itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, tetapi kan tidak demikian. Mungkin kalau presentasi minta maaf ya mungkin hanya 70-30 ataupun kurang dari 70 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tetapi kan sering kita mendengar bahasa seperti itu. Orang Manado ganteng-ganteng, orang Manado tukang mabok, ataupun juga istilah-istilah lain lah yang mungkin di tempat kita atau suku-suku kita yang juga punya istilah pada dasarnya sama. Artinya begini, dengan menggunakan bahasa yang terkesan semua, tetapi sesungguhnya tidak seperti demikian. Hanya sebagian orang tetapi dianggap bahwa semua orang, kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu ya semuanya seperti secara secara penyebutan atau ya pemberian predikat terhadap golongan atau kelompok-kelompok tersebut. Seperti itu. Atau contohnya lain mungkin begini. Indonesia memenangkan pertandingan sepak bola melawan Malaysia, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah benar-benar seluruh warga negara Indonesia yang mengikuti pertandingan sepak bola dan mengalahkan Malaysia, dan sebaliknya juga Malaysia? Kan tidak demikian. Tapi di situ menggunakan sebuah sebuah kelembagaan, organisasi atau institusi, tetapi sebenarnya hanya sebagian orang yang terlibat dalam hal tersebut, tetapi mewakili keseluruhan daripada institusi atau lembaga tersebut. Jadi itu bahasa-bahasa yang sebenarnya lazim, yang biasa digunakan bukan hanya baik dalam Alkitab atau bahasa penulis Alkitab, dan itu digunakan juga oleh semua, hampir semua atau mungkin semua ya. Mungkin silakan ya Bapak Ibu untuk menambahkan ya supaya memperkuat atau menegaskan penjelasan kita pada kali ini
Silakan mungkin di tempat-tempat Bapak Ibu yang ada bahasa-bahasa tertentu yang ini masuk bahasa sinekdot. Oke Pak, mungkin saya komentar sedikit. Iya. Saya pernah dengar ada pendeta besar, ya, dia pernah berkhotbah di mana 2 orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu menurut khotbahnya dikatakan bahwa kedua orang ini sudah dibaptis. Katanya kedua orang ini sudah dibaptis, begitu. Mungkin dia melihat mungkin dari ayat pembahasan kita malam hari ini mungkin, ya, kira-kira mungkin seperti itu, mungkin pemahamannya mungkin seperti itu. Jadi katanya ya ini 2 orang ini yang udah dibaptis ini, ya, yang satu ya percaya, yang satu nggak percaya, nggak bertobat. Jadi yang satu ya udah masuk surga. Baik. Ya sebenarnya sih kalau kita mendengar atau melihatnya secara kilas ya mungkin kita bisa terima ya anggapan dia bahwa terkait dengan tadi Markus pasal 1 itu menunjukkan bahwa semua orang dalam artian sebenarnya sudah dibaptis, ya maka berarti apa yang dia katakan itu ya berarti benar ya. Kalau kita memahaminya, kalau dia memahaminya di Markus pasal 1 ayat 5 dalam artian yang sebenarnya semua seluruh itu ya semua dibaptis. Seperti itu. Tetapi dia juga harus melihat bagian lain. Dia harus melihat bagian lain secara kronologis. Jadi antara Markus pasal 1 ayat 5 dan peristiwa salib, bahwa di antara itu ada beberapa peristiwa di mana ada peristiwa baptisan juga yang dilakukan oleh Yesus atau muridnya. Benar atau tidak? Sampai di sini dulu. Apakah Bapak Ibu pernah membacanya, mendengarnya bahwa di antara peristiwa Markus pasal 1 itu, peristiwa pembaptisan Yohanes, dengan peristiwa di salib itu ada baptisan-baptisan lain. Jadi kalau seumpama di Markus pasal 1 ayat 5 itu semua dibaptis, kenapa di sini juga ada orang yang dibaptis? Orang Yerusalem dan orang Yudea. Berarti tidak benar bahwa semua dalam artian sebenarnya di Markus pasal 1 ayat 5. Nah, kalau tidak semua berarti juga 2 orang yang disalib itu juga tidak juga sudah dibaptis. Kira-kira paham ya? Kita kan cari benang merahnya. Tapi juga saya tidak menjustifikasi wah itu salah. Silakan nanti Bapak Ibu silakan cari bagian lain. Tetapi sebenarnya dengan kita melihat di antara peristiwa itu saja, itu sudah menunjukkan bahwa 2 orang yang disalibkan itu sudah dibaptis. Seperti itu. Dan mungkin kalau kita mau teliti lebih dalam, silakan ya. Kita mau teliti lebih dalam, sudah berapa lamakah 2 penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu ditahan? Apakah nanti pada saat yang bersamaan atau yang mungkin sedikit berbeda waktunya dengan peristiwa disalib, mereka baru ditangkap dan ditahan? Wah, itu harus diselidiki lebih jauh lagi Bapak Ibu. Supaya apa? Nah, kalau seumpama mereka sudah ditahan sudah sekian tahun lamanya, lebih dari 3,5 tahun, karena antara tahun setengah ya. Nah, kalau mereka disalibnya, mereka ditahan sebelum peristiwa disalib itu sudah lebih daripada 4 tahun. Berarti mereka belum dibaptis, karena peristiwa baptisan itu nanti baru dimulai pada saat tersebut. Kira-kira paham ya? Nah, ini kalau kita mau gali lebih dalam, kalau kita mau coba untuk menganalisa tadi yang Pak Fardi bilang, ada tuh bilang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bahwa 2 orang itu sudah dibaptis. Nah, tapi saya tidak mau masuk lebih jauh karena itu. Tapi kan kepentingannya dalam hal ini adalah kita memahami kata semua atau seluruh ini apakah dalam artian mutlak atau tidak. Tetapi tadi disinggung, bisa saja karena 2 orang disalib itu juga sudah dibaptis. Dengan kata lain memberikan keterangan, wah berarti semua orang